Oke, selamat malam teman-teman. Hari ini kita akan bahas mengenai topik yang sedikit berbeda karena kita akan bikin IG live kita itu berseri. Jadi seri 1, 2, 3, 4 seterusnya biar apa? Biar teman-teman yang mengikuti live kita ini ada topik yang spesifik dibahas dan semakin teman-teman ikutin, semakin bertambah ilmunya dengan sistematis. Karena kalau nggak dibikin urutan itu takutnya jadi loncat-loncat dan akhirnya jadi mungkin ada yang lupa dan lain sebagainya. Jadi per hari ini bulan Juni ini kita akan bikin IG live ini step by step gitu ya. Jadi di sini ada trading 101. Jadi kita akan belajar mulai dari step 1. Nah, step 1 itu adalah apa? Step 1 adalah mempelajari karakter saham yang layak untuk dibeli. Itu yang step 1 dulu gitu ya. Jadi mungkin di 30 menit pertama saya akan ngemeng terus ngomong terus. Jadi nanti saya baru cek pertanyaan teman-teman nanti setelah 30 menit gitu ya. Nah, jadi sebentar saya coba cek dulu 1, 2, 3, 4. Nah, jadi topik hari ini adalah ciri-ciri saham yang layak dibeli. Kenapa sih kita angkat yang pertama tuh ini? Karena kita melihat di market ini banyak sekali trader, baik yang udah pengalaman atau yang pemula, itu mereka beli saham karena denger kata orang, kata influencer dan lain sebagainya, gitu. Jadi istilahnya apa? Istilahnya dengar dibeli, dengar sana dibeli, dengar situ dibeli, dan akhirnya kadang kita nggak tahu ini saham apa. Nah, yang jadi masalah apa? Katanya bagus, kita beli. Kata berita, ini bagus, kita beli, dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya apa sih teman-teman? Ujung-ujungnya, berapa banyak sih orang trader yang nyangkut dari sejak dia mulai trading di tahun 2020? Banyak gak? Ya, yang untung banyak teman-teman. Yang untung banyak, karena yang cerita pasti yang untung semua. Tapi yang rugi, saya nggak akan ngomong berapa jumlahnya, maksudnya berapa persentasenya. Cuma teman-teman kira-kira sendiri. Coba cek porto Anda, porto temennya, porto saudaranya, atau siapapun yang teman-teman sekantor yang trading. Coba tanya, ngobrol-ngobrol. Wih, portonya gede banget tuh. Coba cek, porto lu hijau atau merah? In total, market value-nya. Nah, itulah kenapa kita fokus yang pertama adalah mempelajari ciri-ciri saham yang layak untuk dibeli, gitu. Nah, jadi satu yang paling ya, saya kemarin baru utak-atik saham yang bagus banget sepanjang tahun 2020, 2021 gitu ya. Sekarang ternyata nasibnya tuh gila-gilaan loh. Nasibnya itu dahsyat sekali gitu. Dahsyat jelek gitu ya, dahsyat jelek. Trading Lab PTM. Seperti contoh KF, teman-teman. KF itu dulu itu sempat mencapai harga 7.000 ya. Ayo, siapa yang pernah beli KF dan pernah untung di KF? 7.500. 7.500 ini KF. Oh my god. 1.600 sekarang. Hah? Yang nyangkut nggak akan cerita-cerita teman-teman. Di sosial media, di Instagram dan lain sebagainya, yang nyangkut, gue nyangkut KF dari 7.500 sekarang di 1.600, nggak akan cerita, ya kan? Nah, kita di sini di Galeri Saham, kita sebagai analis yang independen, kita mau share bahwa sebelum kita dengar kata orang, sebelum kita dengar kata teman, sebelum kita dengar kata A, B, C, siapapun itu gitu ya, kita harus ngerti dulu bahwa ada kriteria karakter dari saham yang layak untuk kita beli. Nah, ini kita nanti seri berikutnya kita akan belajar gimana cara belinya dan lain sebagainya. Jadi di sini kita bicara karakter dulu. Jadi untuk kita bisa menghindari pergerakan harga saham yang turun karena kita ikut kata orang, di sanalah kita harus belajar mencari alasan kita untuk trading di saham. Jadi pada dasarnya simple. Teman-teman mau beli saham buat apa? Buat invest atau buat trading di sana? Mau invest atau mau trading? Nah, pertama, kalau bicara invest, kita harus
ngerti dulu invest itu apa. Investasi adalah membeli sebuah aset yang diharapkan nilainya bisa tumbuh dan berkembang dengan resiko tertentu yang bisa kita kalkulasi di sana. Nah, tapi seiring dengan nilai yang tumbuh dan berkembang, investasi juga ada unsur passive income. Passive income dalam arti apa? Ada dari recurring income. Kalau rumah itu disewain, kalau apartemen itu disewain, ruko itu dikontrakin gitu ya. Kalau saham dapat dividen. Nah, itu bicara untuk invest, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman beli saham buat invest, buat apa? Buat gue nggak mau kerja lagi, gue mau pensiun dini. Dividen dari saham udah menutup biaya hidup belum? Udah segede gaji belum? Udah segede gaji lu belum? Gaji sebulan 5 juta. Setahun kali 12 kan? 60 juta. Dividen yang dapat berapa? 6 juta. Ya. Gak usah mikir untuk pensiun dini gitu ya. Retire yang enggak gitu loh. Tapi kalau dividennya udah 60 juta, nah itu udah silakan deh mau ngapain gitu kan. Nah, jadi ciri-ciri saham yang layak untuk beli buat invest adalah dia itu harus punya kinerja bisnis yang bagus, bukan kinerja harga saham. Oh, sahamnya naik terus 5 tahun terakhir, bukan di sana. Tapi di kinerja bisnis. Simple aja, bahwa earningnya terus naik, gitu kan. Profit marginnya relatif stabil, nggak ambles, gitu, nggak tergerus, gitu ya. Profit margin relatif stabil. Lalu abis itu profitnya juga tumbuh. Dan perusahaan itu nggak neko-neko, nggak ada untungnya tuh karena jual aset, untungnya kayak karena jual unit bisnis dan lain sebagainya. Jadi benar-benar organik, kurang lebih seperti itu. Dan dia harus rutin bagi dividen. Itu karakternya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat saham, wah tahun 2020, wah saham sektor farmasi, wah bagus banget, bla 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 bla. Lihat dulu laporan keuangannya. Oh, laporan keuangannya ya merah, tapi nanti kan akan bagus. Kata siapa nanti akan bagus? Itu kata orang itu. Dia ngomong ada agenda tersendiri mungkin, gitu. Atau dia nggak ngerti apa-apa, dia ngomong kayak gitu. Ya kan bagus dong, kenapa? Karena vaksin lah segala macem gitu kan. Berapa banyak orang yang mendengar hal tersebut dan ikut-ikutan beli kan di sana. Nah, jadi kalau labanya nggak jelas, penjualannya nggak jelas, nggak konsisten, nggak pernah bagi dividen dan lain sebagainya, dia nggak layak invest. Dia layak untuk di tradingin kalau momennya tepat. Jangan invest, itu salah total, gitu ya. Jadi ciri-ciri saham yang yang layak untuk dibeli, untuk invest, tadi yang saya bilang, gitu. Laba penjualan cenderung stabil naik, net profit marginnya relatif stabil, profitnya juga stabil untuk tumbuh, dan profitnya itu nggak banyak pendapatan lain-lain gitu, akibat dari pendapatan lain-lain, jual aset dan lain sebagainya, dan selalu bagi dividen. Itu teman-teman layak untuk invest. Kita belum bicara beli ya, kita nggak bicara beli di sini. Kalau company-nya itu nggak seperti yang tadi 3 diceritain, maka dia tidak untuk invest, tapi untuk trading. Gitu. Jadi jangan sampai kita salah kaprah. Saya mau beli saham ini, kenapa? Sentimennya bagus, sentimennya mengenai kesehatan, sentimennya tentang digital era, sentimen tentang e-commerce apa segala macam gitu ya. Tapi keuangannya itu nggak terbukti gitu ya. Itu bukan untuk invest, itu buat trading. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu untuk invest teman-teman. Sekarang untuk trading, apa ciri-ciri saham yang layak untuk dibeli untuk trading? Belum tentu yang tadi tidak layak diinvest juga layak untuk ditradingkan. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-ciri gini. Ciri-ciri gini. Saham, kita mau trading saham, tentu kita nggak mau expect tradingnya itu repot, ya nggak? Seperti teman-teman kalau ada yang trading jual beli rumah, jual beli tanah gitu ya, jual beli nih ya, beli rumah, udah beli rumah tua, direnov, dibikin bagus, diisi dalamnya, dijual, ya kan? Udah mau dijual, wah, siapin sertifikat, siapin IMB, apa semuanya itu untuk disiapin gitu kan ya. Lalu siapin materai, ada mungkin sampai butuh 20 materai gitu ya. Lalu siapin apa untuk bayar pajak, BPHTB, bla bla segala macam untuk rumah gue bagus loh, silakan yuk beli gitu kan ya.
itu proses yang ribet. Di saham nggak kayak gitu. Saya bukan bilang properti itu jelek, bukan. Tapi maksudnya jangan sampai beli saham yang susah dijual di sana. Kalau properti itu beda urusan. Cuman intinya seperti itu, karena kita kan umumnya kan mengenal properti ya, orang tua kita kalau suruh invest di properti gitu kan, om tante kita kalau invest suruh properti, kakek nenek kita kalau invest suruh kita ke properti, emas dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah jadi di saham enggak, kita harus beli saham yang dibelinya gampang, dijual juga gampang. Nah artinya kita harus lihat dari sisi volume. Teman-teman kalau lihat volume itu kan ada bar merah hijau di bawah candlestick harga saham gitu kan ya. Volume itu harus setiap hari ada transaksi. Itu nomor satu. Tiap hari harus ada transaksi. Yang kedua, ketinggian volumenya acak. Kadang tinggi banget, kadang rendah banget. Kadang tinggi banget, kadang biasa-biasa aja kayak gitu loh. Itu pokoknya random, ngacak. Kita nggak tahu besok akan rame atau besok akan sepi. Kenapa? Karena kalau teman-teman mau beli franchise gitu ya, teman-teman mau beli franchise nih, franchise-nya apa ya? Kopi gitu ya, franchise kopi atau franchise restoran. Oke, yang kita lihat adalah itu toko ramai banget nggak sih? Itu toko ramai nggak? Banyak yang beli nggak? Banyak yang GoFood nggak? Banyak yang pesan dari GrabFood nggak gitu loh. Nah, jadi jangan sampai kita beli saham itu yang volumenya itu disengaja rame. Contohnya ya, sebentar, saya mau pin judul dulu ya. Cara ciri-ciri saham yang layak dibeli, karena ada pertanyaan yang agak menyimpang gitu. Dibeli. Oke, ya. Jadi jangan sampai kita beli franchise yang bro, itu toko tuh rame banget loh. Dia katanya franchise loh. Oh ya. Iya lu gila lu, sampai ngantri-ngantri gitu kan ya. Sampai ngantri-ngantri. Besok pas dilewat, iya lu gila, rame mulu, tiap hari rame gitu kan. Datang deh ke franchisee-nya gitu. Lalu cek, iya pak, ini bagus, bla bla segala macam. Yuk kita ajak bapak ibu ke outlet kita yang terdekat. Outlet terdekat adalah yang ramai tadi. Nah kita lihat segala macam, wih ramai banget, yang pesan banyak, yang ngantri banyak dan lain sebagainya. Iseng-iseng setelah pulang, mikir-mikir dulu. Lalu malam-malam lewat lagi. Wih gila, malam-malam masih rame ya di toko ya. Besok iseng-iseng sebelum pergi kantor, sengaja dilewatin. Wih, pagi-pagi udah rame. Gitu loh. Pas pulang kantor, wih, malam-malam masih rame. Cuman hati-hati kalau keramaiannya itu ternyata keramaiannya dibuat-buat. Maksudnya apa? Maksudnya yang ngantri adalah orangnya sendiri. Biar apa? Biar terlihat ramai. Menarik perhatian orang untuk nanti ujung-ujungnya dibeli. Kan namanya kita sebagai ya orang lah, namanya orang ya. Kalau ngelihat ada toko, restoran rame, pengen nyoba nggak? Pasti pengen nyoba. Saham juga sama. Wah ini kok volumenya tinggi banget ya, rame ya. Wah gila ini tiap hari tuh rame transaksinya segala macam. Pengen nyoba nggak? Pasti pengen nyoba, sama. Nah hati-hati dengan contoh seperti itu. Jadi kalau dia tidak lulus kriteria layak invest, layak beli buat invest, maka harus dicek yang untuk trading. Dia layak nggak untuk di tradingkan. Nah dilihatlah dari likuiditas dulu, gitu. Nah likuiditas, kalau likuiditasnya jelek, likuiditasnya setiap hari nggak ada yang datang gitu ya, atau kalau restoran gitu ya, tiap hari nggak ada yang datang, coffee shop misalnya nggak ada yang datang, sepi, atau tiap hari rame tapi ramenya cuman colok listrik pakai wifi gitu loh. Ya kan, colok listrik pakai wifi, beli satu minuman bisa berjam-jam gitu ya. Itu ujung-ujungnya kan kayak 7-Eleven di Indonesia gitu kan. 7-Eleven di Indonesia rame, parkir susah, tapi bangkrut. Oke, nah itu dia. Jadi ciri-ciri saham untuk layak beli kalau invest kayak tadi.
lihat dari pertumbuhan penjualannya, lalu marginnya, lalu habis itu labanya, habis itu dari dividen. Kalau sampai di paling bawah dividen, dia selalu konstan bagi dividen dengan stabil, maka dia punya komitmen terhadap seluruh pemegang saham. Kalau enggak, wah, ya yang nggak untuk invest, untuk trading. Nah, untuk trading teman-teman harus lihat likuiditasnya kayak gimana, volumenya gimana, setiap hari ada yang transaksi nggak, dan ketinggiannya tuh ngacak nggak gitu loh. Sama seperti kalau kita ke bank, contohnya ke BCA, saya sebut merek aja lah ya, karena emiten juga ya. BCA, orang bilang kan BCA itu kan bank capek antri, walaupun nggak lama gitu loh, ngantri juga nggak lama sekarang gitu kan ya. Tapi teman-teman akan sadar bahwa ramenya BCA itu nggak akan tiap hari ramenya sama. Ada hari-hari yang rame banget, ada yang hari-hari sepi gitu loh. Misalnya menjelang libur panjang, oh itu rame banget misalnya. Pas abis gajian misalnya, atau pas kapan gitu, itu kan ada yang rame sepi, tapi relatif rame. Volume saham juga harus sama teman-teman, bahwa setiap hari harus banyak yang datang, tapi intensitas keramaiannya itu gonta-ganti. Jadi istilahnya random. Saya nggak tahu besok akan ramai atau akan sepi gitu loh. Kalau kita udah tahu besok nih volumenya bakal setinggi ini nih, besok volumenya akan setinggi ini nih, sama, pasti sama gitu. Artinya kita dipermainkan gitu loh. Kita dipermainkan. Gitu ya. Nah, jadi itu contoh saham yang bagi kita yang layak untuk dicermati, baik buat invest tadi yang 3 tadi, atau buat trading dari sisi likuiditas. Nanti kita akan ada bagian setelah ini adalah kita akan belajar gimana menganalisa lebih mendalam. Kalau kita mau trading, selain dari volume, kita harus lihat apanya lagi, seperti itu. Apanya lagi? Apakah dari karakter pergerakan harganya, apakah dari konsistensinya, itu akan dilihat lagi. Karena saham akhirnya balik-balik lagi ya. Saham itu ada 2 tipe. Yang 2 tipe itu mirip seperti tipe dalam indikator teknikal. Kita bicara trading, otomatis kita sebagai teknikal, bukan fundamental. Di sana. Fundamental untuk tahu company kualitasnya seperti apa, tapi kalau untuk menentukan saya mau beli sekarang boleh atau enggak, nah itu udah bicara technical. Fundamentalnya bagus, oke, mantap, beli sekarang atau enggak, di technical bekerja. Nah, jadi saham itu karakter ada dua garis besar yang mirip seperti indikator tuh ada 2 aliran. Ada indikator yang berbasis tren, dia sangat bagus untuk kita pakai ketika harga saham itu dalam tren naik ataupun tren turun. Dia akan kasih lihat bahwa ini akan turun terus, lu hati-hati. Tapi ada juga indikator yang apa? Ada juga indikator yang dia sangat bagus ketika market itu sideways, konsolidasi. Kita tahu dengan jelas dibeli di berapa, jual berapa, beli berapa, jual berapa. Tapi dia akan tumpul kalau sahamnya uptrend atau downtrend. Itu. Saham juga sama teman-teman. Ada saham yang bagus untuk kita buy and hold. Ada juga saham yang lebih bagus kita untuk tektok. Jual beli di situ. Jadi ada 2 aliran. Nah, ini akan konteks yang berbeda dari video hari ini, tapi pada dasarnya kalau kita mau mencari saham untuk invest atau untuk trading, maka kita harus lihat balik lagi ciri-ciri saham yang layak untuk dibeli. Yaitu apa? Kalau invest adalah kinerja perusahaannya bagus dan stabil dan mau bagi hasil dividen. Oke, kalau 3 itu nggak terpenuhi, dia artinya buat trading. Buat trading harus lihat lagi volume. Trading saham harus gampang beli, gampang jual. Jangan sampai trading saham gampang beli, susah jual, kayak properti, gitu ya. Jadi saya nggak mendiskreditkan properti ya, cuma kita bicara karakter dari saham yang liquid itu sendiri. Oke, nah di sini udah rame. Ada pertanyaan, kita akan coba cek ya di sini ya. Pertanyaan, wah udah banyak di sini. Saya akan coba cek dulu di sesi pertanyaan, no question yet. Dari lokasiproperty.com, BBRI sideways panjang, apa karena BBRI buyback BBRI? Wih, banyak sekali kata BBRI di sini. BBRI sideways panjang, apakah karena buyback BBRI? Memang karakter BBRI kayak gitu, Pak. Coba lihat
dari sejak kapan rally-nya BBRI itu hanya bulan November selama seminggu. Bulan November kemarin ya, selama seminggu. Lalu bulan September selama sebulan.